jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, semangat belajar pagi hari ini Semangat, semuanya. tetap semangat. Iya. Masya Allah, jamaah ada di rumah juga pasti semangat nih. Nah sekarang kita sedang membahas tema rahasia adik kakak saling sayang. Masya Allah, pagi hari ini semuanya harus saling sayang. Gak boleh ada yang saling bertengkar. Ustadz Syam. Saya lagi nih. Kalau masalah kayak gini langsung, Ustadz Syam aku punya artikel lagi. Apa itu? Oke, Ayo kita lihat baca sama-sama ya. Nih di belakang nih, self quarantine di rumah. Kakak adik justru jadi sering berantem. Gini caranya biar akur. Tuh lagi berantem tuh ceritanya Ustadz tuh. Gitu ya? Iya. Jadi satu Mainan nangis, itu. rebutan Enggak, mainan. itu Diatur terharu. baik-baik, disusun, diangkat sama Sama adiknya. adiknya. Begitu tuh. Gue pikir tuh lagi terharu, Masya Allah adekku pintar membongkar. Enggak, itu lagi iri tuh sama adiknya. Nah kondisi kayak gini lagi karantina kan mungkin ya namanya kita ngeliat anak yang oh lagi berantem nih. Keadaannya lagi di rumah terus mungkin mereka bete atau bosan Ustadz. Nah ini gimana nih cara meredam konflik dengan saudara supaya menjadi akur satu sama lain. Terus apa aja nih batasannya nih ketika bertengkar dengan saudara nih Ustadz. Berarti ini Syam membahasnya dari pihak saudara gitu kan, bukan orang tua meredam mereka Ya, kan. Jadi kakak pihak beradik itu kita ya. Jadi dari pihak kita sebagai saudara bagaimana cara meredam diri kita? Maka yang pertama dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya yang disebut dengan manusia itu berbuat keburukan karena yang tadi kan berantem misalnya atau bertengkar itu yang namanya asu ya, keburukan. Maka yang memicu adalah keburukan ini adalah an-nafs. An-nafs itu adalah jiwa manusia atau ego manusia. Ego manusia yang membuat kita merasa lebih daripada orang lain, maka itu yang membuat kita merasa lebih baik daripada dia sehingga kita berantem terus nih. Karena merasa ada hak kita yang diambilnya, ada milik kita yang diambilnya, maka inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu, memang ada nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang namanya nafsu ketika berjihad misalnya atau apa segala macam yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Akan tetapi nafsu keburukan ini juga ada sehingga membuat orang berantem. Yang pertama adalah menurunkan ego masing-masing. Itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran supaya kita saling akur dan damai. Yang kedua adalah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ada yang namanya perbuatan layyina atau perbuatan lembut. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tanpa saudaranya gitu. Nabi Musa alaihissalam sudah diberikan tongkat ajaib, tongkat penuh mukjizat ya. Sudah diberikan kekuatan oleh Allah tapi masih minta sama Allah. Oke ya Allah, aku udah punya kekuatan, saya punya tongkat, kau berikan aku modal, aku mau bertemu Fir'aun. Tapi tolong ya Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Tapi aku butuh pendamping nih ya Allah. Aku butuh partner nih ya Allah. Harun dong ya Allah, saudaraku gitu. Maka yang disebut dalam Al-Quran adalah Rabbi syrahli sadri. Lihat bagaimana Nabi Musa tidak bisa tanpa saudaranya. Maka ada sifat layyina. Maka kalau kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka disebutkan perkataan-perkataan yang lembut. Kalau kepada Fir'aun saja Nabi Musa disuruh untuk berkata lembut, apalagi kepada Nabi Harun alaihissalam. Kalau kepada musuh saja disuruh berdakwah dengan lembut, berkata yang lembut, apalagi kepada saudara sendiri. Fa'fu anhum, maka pemberian maaf. Gak bisa orang memberikan maaf kalau masih ada egonya tadi. Maka modal utama tadi adalah menurunkan ego. Yang ketiga cara akurnya memberi maaf. Kata Al-Quran, fa'fu anhum, apalagi wastaghfir lahum, mohon ampunkan untuk saudara-saudaramu. Bukankah termasuk daripada rukun daripada khutbah itu adanya doa kepada saudara yang beriman, saudara yang lain gitu ya. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sering dengar itu kan? Ya. Kapan? Tadi barusan. Khutbah Jumat. Oh setiap Jumat. Pas khutbah Jumat, pas kita kebangun alhamdulillah udah mau sholat gitu. Udah habis khutbahnya. Doa ampunan, fastaghfirlahum wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah. Kadang-kala nih kalau kakak nih ya
Apa yang membuat kita nggak akur? Karena kita nggak mau berbagi mainan. Kita nggak mau berbagi urusan gitu. Padahal kata Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Dalam berbagai urusan, aja orang lain untuk bermusyawarah. Kau punya urusan di mana, nggak usah ganggu deh jauh-jauh sana ini teman-teman kakak gitu kan. Nggak usah gangguin teman-teman adek, ngapain sih kakak ikut nimbrung. Padahal syawirhum, paling enak itu kalau curhat. Wah, sama saudara curhat. Sama saudara curhat. Iya, seru. Tadi ada cewek begini. Saya tuh sama saudara Jadi- laki-laki gitu. Iya. Mana cewekmu sekarang? Ya. Nggak ada. Mana cewekmu? Jangan itu, nggak suka mama. Jangan. Jadi begitu cewekmu tidak suka bapak, jangan. Jadi kita, yang mana cewekmu? Jadi bapak kadang nanya, ada ceweknya kakakmu itu? Tidak ada pak. Ada cewekmu kan? Tidak saling ada. mengawasi. Saling mengawasi. Jadi kata Kalian saudaranya juga syawirhum. semakin dalam ya, Ustaz ya? Betul. Saudara laki-laki. Bukannya dengan Gimana saudara kalau perempuan. orang sama gitu juga ya? Sama Persis. selatan. Masya Allah. Jadi boleh diulang lagi Ustadz kalau misalnya terjadi konflik apa menurunkan ego. Ego yang lemah pertama yang lembut. lemah lembut, Maafkan. kemudian beri maaf, Memberi maaf. mohon ampunkan dan juga ajak ngobrol, syawir, ajak musyawarah kalau ada satu urusan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Sama-sama. Syam. Itu semua jadi pelajaran buat kita semua. Kakak, adik semua harusnya selalu rukun ya kalau bisa ya jangan terlalu Amin, banyak cekcok. amin, insya Kalau Allah. misalnya